Konsep keadilan sosial menurut John Rawls. Konsep keadilan sosial John Rawls dikenal sebagai keadilan sebagai kewajaran atau justice as fairness. Rawls menolak utilitarianisme yang mengorbankan sebagian kecil individu demi kebahagiaan mayoritas. Ia juga berpendapat bahwa keadilan harus menjadi kebajikan utama institusi sosial dan dirumuskan dari posisi awal yang netral, di mana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui kedudukan, status sosial, bakat, atau keberuntungan mereka di masyarakat. Posisi hipotesis ini disebut selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance. Dari posisi ini, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang harus dipatuhi oleh struktur dasar masyarakat dengan urutan prioritas tertentu. Yang pertama, ada prinsip kebebasan yang sama atau equal liberty principle, dan yang kedua ada prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil atau difference principle and fair equality of opportunity. Nah, pada poin pertama, di mana prinsip kebebasan yang sama, itu contohnya setiap orang memiliki hak yang sama atau skema kebebasan dasar yang paling luas, yang sejalan dengan skema kebebasan yang sama bagi orang lain. Kemudian pada poin kedua, di mana prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil atau difference principle and fair equality of opportunity, contohnya itu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung, kemudian melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Kemudian di poin ketiga ada prioritas, di mana prinsip kesempatan yang adil lebih utama daripada prinsip perbedaan. Jabatan atau posisi harus benar-benar terbuka untuk semua orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang sama, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Lalu, bagaimana demokrasi mewujudkan keadilan sosial? Yang pertama, dengan cara kesetaraan politik dan hak dasar atau prinsip kebebasan Rawls. Caranya, menjamin hak-hak ini yang sejalan dengan prinsip kebebasan Rawls, yang itu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan peluang yang sama untuk memengaruhi kebijakan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menuntut keadilan. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Caranya, dengan memaksa pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan semua warga negara, termasuk kelompok minoritas dan yang kurang beruntung. Kemudian, yang ketiga ada supremasi hukum atau rule of law. Caranya, supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan adil dan setara di mata hukum, yang merupakan prasyarat untuk keadilan distributif yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan publik. Caranya, masyarakat termasuk kelompok yang terpinggirkan dapat secara aktif menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan kebijakan redistributif seperti program pendidikan, kesehatan, dan jaringan pengaman sosial yang sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls, yakni keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan.